coba untuk escalate dengan isu-isu yang terkini dengan pandangan-pandangan dari para ahli atau para mentor. Nah, kenapa kemudian kita memilih isu ini? Karena menurut kita para anak muda belakangan sangat lekat dengan media sosial. Ya, jadi ketika ikonnya, di dalam hal ini bintang Emon, disentil sedikit, kemudian riuh media sosial kan. Nah, namun ada hal yang menarik sebelum kita nanti mulai memantik diskusi, Bang Fahri, Bang Budiman, bahwa salah satu analisa Drone Emprit misalkan menyatakan bahwa awal mulanya hanya di 3 orang saja nih, Mbak Christian, yang men-tweet gitu lah, dengan follower ya tidak nyampe 10. Tapi kemudian menjadi viral dan trending gara-gara di-repost ulang oleh para influencer-influencer. Nah, ini menarik sekali. Apakah, ini pertanyaan besar juga mungkin yang akan kita bahas juga, apakah kemudian residu-residu dari Pilpres kemarin masih tersisa, sehingga masyarakat agak sensitif dengan hal-hal seperti ini, atau ada fenomena lain? Nah, ini yang mungkin akan kita bedah bersama dari para narasumber kita. Jadi, dengan ini harapan kami, ID Next Leader, teman-teman muda memiliki pandangan mungkin baru, insight baru tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Apakah masih ada hubungan dengan politik beberapa waktu lalu, atau ada fenomena baru nih yang terjadi. Nah, jadi dengan begitu harapannya kita jadi lebih terbuka, lebih bijak bermedia sosial, sehingga tidak ada lagi hal-hal demikian yang bisa terjadi. Saya pikir demikian, karena waktu kita singkat, jadi kita bisa langsung ke Bung Fahri dan Bung Budiman. Terima kasih, Mbak Christian. Oke, terima kasih Indra. Oke, saya ke Pak Fahri. Pak Fahri, orang di kampung tapi ditanya soal media sosial. Nah, ini lebih ke pertanyaan tadi Indra sudah bilang. Ada apa sih, siapa sih yang bikin riuh dan keruh? Kami memilih diksi itu, riuh dan keruh. Tidak hanya riuh, tapi juga keruh. Pak Fahri melihatnya gimana? Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum dari kampung, saya ucapkan. Salam. Saya kira kita bicara tentang 2 hal. Yang pertama itu kebebasan sebagai persoalan lama, dan yang kedua adalah media sosial sebagai persoalan baru. Kita bicara persoalan lama dulu. Kebebasan sebagai persoalan lama itu memang bukan default mode-nya manusia. Manusia ini senang disubmisi, dia senang dikungkung, dia senang dibatasi. Dia kadang itu sebabnya kalau kita berbicara filsafatnya, Tuhan sendiri membebaskan manusia dengan cara menyuruhnya memulai berpikir. Itu sebabnya pesan-pesan awal langit kepada bumi ini adalah membaca supaya pikiran kita yang berkembang, ya, nalar kita berkembang. Karena dengan cara itu kita membebaskan diri dari dogma dan dari keterkungkungan, bahkan dari tirani dan penjajahan. Nah, tapi ini berat sekali, terutama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini default mode-nya bukan kebebasan. Kita ini hidup di masa terjajah, terkungkung, ya, di dalam tirani, otoritarianisme, dan diktatorship itu jauh lebih lama daripada hidup di alam bebas. Itu sebabnya ada moda di dalam pikiran kita, tidak saja elitnya, tetapi juga rakyatnya, bahwa hidup tidak bebas itu mungkin diperlukan. Itulah sebabnya sekarang ini para pemimpin Bung Budiman Sujatmiko ini ketika dia melihat adanya tawaran bahwa negara-negara yang dianggap stabil itu karena dia lebih otoriter, dia lebih mengekang rakyatnya, dan kemudian dengan itu kemajuan ekonominya makin baik. Ada di antara pemimpin kita, elit-elit kita yang mencoba untuk mengambil kesempatan mengintroduksi ide-ide tentang pembatasan kebebasan gitu. Dan itulah yang nampak. Itu pertama yang saya ingin katakan. Yang kedua adalah sosial media sebagai fenomena baru. Menurut saya, meskipun itu adalah fenomena baru, tapi sosial media tidak harus dianggap mengancam kebebasan. Justru sosial media itu adalah satu medium pendewasaan yang lebih cepat dan masif. Karena dengan itu kemudian ketika manusia sekarang ini memiliki kebebasan di ujung jarinya, tidak seperti dulu. Kebebasan itu matters karena kebebasan itu tidak boleh Anda miliki pribadi. Sekarang melalui gadget, kebebasan itu Anda bisa miliki pribadi. Anda bisa berkata apa saja dengan akun resmi Anda, tetapi Anda bisa berkata lebih dari apa saja kalau Anda memiliki akun yang fake, misalnya akun yang tidak bisa diidentifikasi siapa pemiliknya. Nah, saya tidak pernah menganggap ini sebagai ancaman. Menurut saya ini adalah medium pendewasaan.
Oleh sebab itu, kalau ada anak-anak muda yang mulai belajar mengkritik pemerintahan dengan gaya dia yang baru dan sebagainya, itu harus disyukuri dan dinikmati. Diberi tempat, bahkan diberi apresiasi. Saya ingat dulu waktu saya dengan Mas Bambang, ya Bung Budiman sebagai anggota DPR, banyak orang maki-maki DPR, kita bikin lomba mengkritik DPR. Bahkan saya sebenarnya ingin mengekstensi lomba memaki-maki anggota DPR. Sebab menurut saya jabatan publik dan pejabat publik dan maki-maki itu adalah satu keniscayaan. Dia digaji untuk perform lebih baik dari hari ke hari. Kalau dia turun performanya, boleh dimaki-maki. Sebab dari underperformnya dia itu bisa menyebabkan kemiskinan banyak pihak. Jadi biarkan kebebasan ini tumbuh dan biarkan anak-anak muda ini menemukan cara untuk mengekspresikan kebebasannya, karena itu adalah masa depan bangsa Indonesia. Inovasi awalnya adalah kebebasan. Kalau mau kelas menengah kita banyak, awalnya adalah kebebasan. Beri ruang kepada kebebasan dan persempit ruang gerak negara untuk membatasi kebebasan orang. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih. Jadi Pak Fahri tidak setuju dengan diksi yang kami pilih, yaitu menertibkan. Ya sudah, dibiarkan saja bebas. Nggak perlu. Ini otak negara itu kalau memakai istilah nertibnya, negara itu nggak tertib. Negara itu disuruh tertib, dibayar untuk tertib aja tidak tertib. Antara menterinya berantem, pemerintah pusat dengan pemerintah daerahnya berantem. Rakyat tidak terlayani. Yang tidak tertib itu negara, bukan rakyat. Rakyat itu akan menemukan caranya sendiri untuk tertib kalau pemerintahnya itu tertib. Tapi kalau negaranya tidak tertib, bagaimana mau mengharapkan rakyat tertib? Sama juga kalau Anda mau orang, misalnya, tidak marah, tidak mengeritik dengan kasar. Pertama-tama Anda harus perform. Anda harus nampak mampu melakukan sesuatu dan menjelaskan apa yang Anda lakukan. Sehingga orang tuh tidak marah. Saudara Bintang Emon tuh misalnya, dia ngelihat ini kasus Novel Baswedan ini udah bertahun-tahun. Putar sana, putar sini, undur sana, undur sini. Setelah sekian tahun, jaksa datang cuman memberikan tuntutan 1 tahun. Ini usia kita nonton sandiwara ini udah ganti Kapolri 2 kali. Tapi tiba-tiba jaksa datang dengan tuntutan cuma 1 tahun. Come on. Kan harusnya negara yang introspeksi. Ada apa dalam negara kayak begini kok hukum dijadikan sandiwara? Saya tahu kasus ini ekornya dulu pada konflik kelembagaan yang tidak pernah mau diselesaikan di dalam negara. Jadi yang tidak tertib itu negara, bukan rakyat. Itu kalau menurut saya mentalitas itu harus dibalik. Negara yang tidak tertib. Kalau rakyat ini negaranya tertib aja, kan ada itu peribahasa lama orang Indonesia itu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau kita terapkan ke dalam negara, kalau negara itu tidak tertib, ya rakyat kacau. Jadi harus introspeksi, itu yang dapat amanah. Bukan rakyat yang harus introspeksi. Kira-kira begitu cara berpikirnya. Kalau diduga disebut, karena tidak pernah tahu, ada buzzer yang memang sengaja melakukan penyerangan, atau diduga ada agenda terselubung, ada agenda khusus yang dimiliki oleh para buzzer, entah siapa itu, karena tidak pernah ada bukti secara hukum. Pak Fahri melihatnya gimana? Jadi gini, buzzer lawan buzzer atau buzzer lawan orang di sosial media itu adalah kebebasan. Nggak perlu ditakuti. Dia berbayar, tidak berbayar itu bukan urusan kita. Yang paling penting negara jangan terlibat. Ya kan? Misalnya di dalam fenomena saling lapor. Akhirnya orang melihat kalau si A melapor dari kubu A itu lambat, tapi kalau si B melapor dari kubu yang ada hubungannya dengan pemerintah itu cepat. Nah, itu artinya negara terlibat. Negara jangan terlibat, sebab itu akan menjadi awal sengketa dan perang saudara. Biarin aja orang bebas. Biarkan orang untuk menyatakan, bahkan kalau bisa negara melerai orang saling berantem, menggunakan hukum untuk berantem dan sebagainya itu untuk hal-hal yang tidak substantif. Itu harus dilerai. Kalau sekedar perbedaan pendapat dianggap tersinggung, ini bangsa ini mengentertain orang tersinggung. Mana ada negara besar kalau mengentertain orang tersinggung? Orang tuh nggak boleh gampang tersinggung, harus mentalnya baja. Kata Pak Jokowi kan bangsa kita bermental baja. Tapi sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit tersinggung. Ya kan? Kayak Pak Luhut, saya mohon maaf aja. Salah itu caranya itu. Apa urusan tersinggung? Ceritakan aja bahwa Anda nggak korupsi. Cukup begitu aja. Nggak usah pakai hukum, lalu orang jadi tersangka. Udah gitu ya, modusnya itu.
orang tuh ditersangkakan aja supaya berhenti ngomong. Nggak diapa-apain. Ada berapa ratus orang sudah jadi tersangka, tidak diteruskan. Kenapa? Membuat dia status quo supaya tidak ngomong. Nah itu salah dong. Jadi sekali lagi yang harus ditertibkan ini para aparat dan negara kita. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Fahri. Itu pembukaan dari Pak Fahri. Sudah bergabung juga Bang Haris Azhar. Terima kasih. Tapi saya mau ke ke Mas Budiman dulu. Mas Budiman, teman-teman sebelumnya teman-teman wartawan ada yang gabung dari Tempo, Ermol dan yang lainnya. Mungkin saya nggak bisa sapa karena pakai nama pribadi. Tapi kalau ada permintaan untuk minta rekaman video ini nanti akan diberikan di akhir acara. Saya ke Mas Budiman. Mas Budiman, setujukah kalau tadi Pak Fahri bilang ya nggak perlu diatur dong, yang ditertibkan justru adalah aparat. Mas Budiman punya sudut pandang yang sama atau berbeda? Halo Mas Budiman. Oke. Halo. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panitia dan teman-teman semuanya yang hadir dalam diskusi siang hari ini. Terima kasih. Pada hakikatnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Fahri. Intinya begini ya, Christian. Jadi ada beberapa obsesi ya. Itu obsesi pribadi saya. Tapi saya harap ini juga kalau disetujui oleh teman-teman bisa kita sepakati untuk menjadi obsesi kita semua sebagai bangsa, sebagai warga negara ya. Ada 5 obsesi dalam hidup saya. Pertama, kebebasan manusia ya. Itu adalah prasyarat utama manusia terlahir bebas ya. Karena itu saya dulu Bung Fahri dan teman-teman yang lain di sini juga terlibat dalam perjuangan untuk kebebasan manusia melawan otoritarisme Orde Baru. Kedua, obsesi saya juga adalah obsesi keadilan dan kesetaraan manusia. Ya. Obsesi ketiga, kemajuan manusia. Keempat adalah hegemoni manusia atas lingkungannya, ya, supaya dia tidak dikendalikan oleh alat, tidak diperalat oleh alat, tapi juga hegemoni manusia bisa menaklukkan, bisa memperalat alat untuk mengabdi kebebasannya, mengabdi pada kesetaraannya, dan untuk ditujukan bagi kemajuan manusia. Obsesi kelima tentu saja adalah sustainability manusia, keberlangsungan atau keberlanjutan manusia di hidup di dunia ini, di universe ini, supaya dia tidak mengalami kepunahan ya. Kira-kira begitu. Itu 5 obsesi yang saya kira itu perlu diperjuangkan, di mana kebebasan adalah menjadi starting point-nya, titik awalnya. Nah, kalau kebebasan tidak ada, ya kita nggak bisa mencapai kesetaraan, nggak bisa mencapai keadilan dan kemajuan, tidak bisa memastikan juga manusia bisa memperalat alat-alatnya, dan kemudian tidak bisa menjaga sustainability manusia. Nah, pada prinsipnya saya setuju dengan kata oleh Bung Fahri, memang ada namanya kebebasan sebagai isu lama dan kebebasan sebagai isu baru di era media sosial. Kita tahu bahwa setelah era revolusi industri ketiga, ketika revolusi digital itu menjadi pendorong dari berbagai macam kemajuan, manusia itu mengalami apa yang saya sebut proses ya social upscaling. Social upscaling itu apa? Apa dikata Bung Fahri tadi itu saya sebut sebagai social upscaling. Sebelum era revolusi digital, negara ini hanya mengatur 270 juta orang. Ya, dengan undang-undang dasarnya, dengan undang-undangnya, peraturan pemerintah dan sebagainya. Hanya ada 270 juta orang yang tidak tahu identitas mereka di mana, siapa namanya dengan KTP yang ada segala macam. Tapi kita tahu kemudian bahwa di era revolusi digital yang dimulai oleh revolusi industri ketiga, manusia mengalami yang saya sebut sebagai social upscaling, di mana satu individu bisa punya multiple identities. Identitas rangkap, identitas ganda. Ya, saya misalnya bisa punya satu akun Twitter dengan nama saya, tapi juga bisa saja akun Twitter dengan berbagai macam identitas yang lain yang tadi dikatakan oleh Bung Fahri. Peran, sifat, karakter dari masing-masing identitas akun saya di Twitter, atau di Facebook, atau di Instagram, dan sebagainya, bisa bermulti peran. Saya bisa menciptakan alter ego yang tak terhingga jumlahnya. Yang saya, sebagai individu, misalnya Budiman, saya hanya bisa dituntut secara hukum, atau dituntut bukan dalam arti diadili ya, tapi diminta pertanggungjawabannya secara hukum sejauh dan selama
identitas media sosial saya melekat pada diri saya dan saya terbuka. Kalau di Twitter katakan mungkin dicentang biru, kira-kira begitu ya, dengan nama yang jelas, identitas saya yang jelas. Tapi negara dan juga teknologi, saya kira saya kurang tahu, mungkin teknologi sudah bisa melakukannya. Negara tidak bisa mampu melacak aturan undang-undang yang ada. Bagaimanapun juga tidak memiliki kemampuan untuk melacak alter ego yang lain. Yang jumlahnya bisa tak terhingga, Christian. Jumlahnya bisa tak terhingga, dan saya tidak bertanggung jawab atas alter ego atau identitas yang lain, yang fake tadi disebut oleh Bung Fahri. Sehingga di era media sosial yang diatur negara Indonesia dengan 270 juta penduduknya, itu melampaui 270 juta orang, karena berarti ada lebih dari 270 juta ekspresi. Lebih dari 270 juta ekspresi. Yang menariknya, tampilan publiknya itu bisa berbeda dengan tampilan publik yang saya pertanggungjawabkan diri secara terbuka. Ini unik. Ini sangat unik. Sistem demokrasi liberal, sistem negara hukum kita, ya, yang adalah produk dari revolusi industri pertama, ya, ketika dikenalkan pada demokrasi liberal pada abad 19, dan kemudian masih banyak dianut oleh dunia sekarang ini, tidak punya kemampuan untuk melacak itu. Nah, artinya di sini memang ketika kita berbicara kebebasan di era media sosial, di mana tiap individu mengalami pembengkakan secara sosial melewat teknologi digital, itu negara sudah tidak mampu mengontrolnya, tidak mampu. Apapun, bentuk negara apapun. Bahkan kalau kita perhatikan ya, Christian, KGB, FBI, Mossad, BIN, M15 di Inggris dan segala macam, zaman dulu tidak mampu melacak keberadaan orang, perilaku orang, ucapan orang. Dibandingkan dengan kemampuan media sosial atau server dari media sosial. Itu tidak mampu. Misalnya kita drone emprit misalnya. Dia punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh BIN atau tidak dimiliki oleh KGB tahun 70-an, tahun 80-an. Yang mampu melakukan pemetaan seperti itu. Ya, sehingga memang ini adalah situasi yang sangat unik. Saya, ini adalah PR. PR bagi kita semua. PR bagi pemerintah, PR bagi oposisi, PR bagi masyarakat sipil, PR bagi para teknolog, PR bagi para budayawan, PR bagi para agamawan, dan sebagainya. Nah, ini memang situasi membuat kaget semua orang. Kaget sekali. Itu revolusi media sosial atau revolusi teknologi digital yang didorong oleh revolusi industri ketiga. Belum kita mampu untuk melakukan itu, teman-teman sekalian, kita tiba-tiba harus memasuki revolusi industri keempat, yang mana ini semacam ada pembalikan. Kalau di revolusi industri ketiga tiap individu punya namanya mengalami proses social upscaling di mana orang bisa bebas segalanya, ya. Di revolusi industri keempat kita mengenal teknologi baru, namanya teknologi biologi. Teknologi bioinformatika. Dengan adanya pandemi, ini lebih cepat lagi. Apa itu? Dampaknya bagi kebebasan. Dampaknya adalah justru ini adalah arus balik dari kebebasan. Kenapa? Setelah dulu kita mengalami namanya social upscaling, kita sekarang mengalami satu fenomena yang akan terjadi nih, sudah mulai terjadi dan 5-10 tahun lagi akan semakin ketat. Dan itu kita nggak ada pilihan untuk menolaknya, ya, hampir nggak ada pilihan untuk menolaknya. Kita melalui proses yang namanya disebut sebagai biological downscaling. Apa itu biological downscaling? Dikarenakan pandemi, tiba-tiba kita dipaksa mengurangi kebebasan kita. Saya tidak mau membatasi kebebasan berekspresi saja dalam hal cuitan, dalam hal suara, pendapat, bukan. Tapi bahkan pergerakan kita sebagai individu juga dibatasi. Bukan sekedar oleh negara. Kalau negara membatasi pergerakan, mungkin bisa dilawan atas nama demokrasi dan hak asasi manusia, ya kan? Orang bisa berdebat untuk itu. Orang bisa protes seperti di Amerika Serikat tadi Bung Fahri bicara. Orang bisa turun ke jalan sebelum isu Black Lives Matter, ya. Kita ada kebebasan dikekang. Tapi semata-mata negara juga tidak bisa disebut salah karena memang
pergerakan pandemi, ya, pergerakan orang, pergaulan orang, interaksi orang itu sudah bisa diidentifikasi dan dikuantifikasi persebaran penduduknya. Sehingga kemudian orang mendapatkan resiko kalau kamu tetap hidup dengan kebebasanmu untuk melakukan pergerakan mobilisasi seenaknya, kamu beresiko mati. Jadi ini menarik, di era revolusi industri keempat, terutama karena teknologi biologi, yang kemudian mampu mengontrol pergerakan kita, mampu mengontrol biometrik kita, mengontrol sifat-sifat genetik dari tubuh kita, mengontrol daripada pergerakan neuron saraf kita yang bisa terekam, itu membuat orang, kalau aku bebas, sebebas-bebasnya untuk bergaul, untuk bertemu orang, siapapun, dan dimanapun, ini resiko yang mati. Dan yang berbicara itu data. Abaikan pemerintah, mau pemerintah yang otoriter atau liberal atau bebas, abaikan dulu itu. Tapi teknologi data sudah melakukan itu. Itu fenomena yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Nah, ketiga, ada satu fenomena kayak gini juga. Tahun 2016, kita mengenal istilah baru yang namanya post-truth era atau era pasca kebenaran. Ya kan? Ketika munculnya Trump, ketika munculnya Brexit, Pilkada, DKI, dan berbagai macam pemilu di luar negeri, kita tahu bahwa fake news muncul itu sedemikian rupa sehingga mampu digiring orang untuk memacu emosi tiap orang, sampai kemudian menimbulkan kebencian rasial, kebencian antar umat beragama, atau kebencian yang berbasis ikatan primordial, dan kemudian orang dijauhkan dari fakta. Orang disebut memasuki era pasca kebenaran karena apa? Kita tiba-tiba kita nggak peduli dengan kebenaran yang lama. Tiba-tiba saya dan kamu dan Bung Fahri, kita satu Indonesia. Di era pasca kebenaran, tiba-tiba saya melihat Bung Fahri sebagai orang suku Bima, saya orang suku Jawa, dan lain sebagainya. Kebenaran sebelumnya, yaitu berbasis konstitusi, sebagai sama-sama Indonesia, atau dulu di Amerika Serikat sebagai sama-sama warga negara Amerika Serikat, tiba-tiba dihancurkan oleh pasca kebenaran. Karena saya sukunya ini, karena saya agamanya ini, saya rasnya ini, kebencian atas agama tertentu, atas ras tertentu muncul dalam pemilu Amerika, pemilu Indonesia, pemilu Inggris, pemilu Brazil, dan sebagainya. Tiba-tiba kita keluar dari kebenaran konstitusional. Makanya itu disebut sebagai pasca kebenaran, maksudnya pasca kebenaran konstitusional. Tidak sama-sama lagi sebagai orang Indonesia. Nah, itu 2016 tuh, kita keluar dari kebenaran konstitusional kita sebagai manusia, sebagai bangsa. Tiba-tiba kita seperti itu. Dengan adanya pandemi, kita dipaksa membalik itu. Era pasca kebenaran ternyata berakhir sampai awal abad 2020. Kita sekarang dipaksa untuk memasuki kebenaran baru. Bukan pasca lagi. Kamu balik lagi kebenaran. Tapi kebenaran yang baru ini bukan seperti kebenaran sebelum 2016, yaitu kebenaran konstitusional. Kebenaran baru ini adalah berbasis data. Berbasis sains. Kebenaran berbasis data, berbasis sains ternyata menghambat kebebasan. Kalaupun bukan kebebasan berekspresi dalam bentuk ucapan, tapi kebebasan untuk bergaul. Saya tiba-tiba harus menjaga, saya tidak boleh rangkulan. Saya tidak boleh salaman dengan orang ini meskipun saya mencintainya, dia sama orang Indonesia, dia baik, ya, dia tidak pernah buat sebuah keonaran. Tapi data, kebenaran berbasis data, membuat saya tidak boleh melakukan sentuhan fisik. Oke, Mas Budiman. Kita memasuki era masyarakat low touch society, masyarakat jablay, masyarakat jarang dibelai, ya. Kita memasuki era kebenaran berbasis data membuat kita memasuki masyarakat jarang dibelai, low touch society, sentuhan rendah. Itu juga kebebasan juga loh, bukan semua berekspresi. Saya pikir juga merangkul juga bagian dari kebebasan berekspresi kan, rangkulan seperti Teletubbies, ya. Dulu kita masyarakat Teletubbies, ya, rangkulan. Sekarang kita dipaksa untuk masuk ke masyarakat telepatis. Segala sesuatunya harus telepatis dalam pengertian lewat digital, ya. Saya menyapa, saya pesan makanan, saya pesan apapun lewat digital. Itu kan seperti telepatis, dari Teletubbies ke telepatis. Dari masyarakat berangkulan, berpelukan menjadi masyarakat jablay, jarang dibelai, low touch society. Ini juga adalah, meskipun baru berjalan 3 bulan, berapa bulan ini sejak bulan Maret, ya,
Saya kira ke depan ini, tahun-tahun ke depan, dekade-dekade ke depan, kita akan hidup di era di mana kebebasan dipaksa untuk ngerem karena adanya kebenaran berbasis data. Nah, ini kan situasi baru. Ya, situasi baru ini negara harus berpikir. Bukan cuma Indonesia ya, ini bukan cuma Indonesia. Ada situasi di mana gimana yang ngatur persatuan Indonesia, gotong royong Indonesia, keramah tamahan Indonesia tiba-tiba harus dikurangi. Di lain pihak juga kebebasan berekspresi harus dikurangi. Nah, apa yang dilakukan? Saya belum punya jawaban persis, tapi barangkali diskusi hari ini bisa menjadi pemantik kalaupun tidak bisa menyelesaikan masalah. Bagaimana kebebasan itu harus berbasiskan kebenaran, berbasis data. Itu suatu era baru akan jadi PR besar. Mungkin negara ingin memberikan kebebasan, tapi akan dibatasi oleh ilmu pengetahuan dan data. Sedih, saya kira. Saya kira ini sebuah mixed feeling bagi saya, antara senang ada kemajuan, sebagai obsesi ketiga saya, karena ada kemajuan berbasis sains dengan data, senang, tapi dari pihak juga mempengaruhi kebebasan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Mas Budiman. Sudah bergabung juga Mbak Dini Purwono. Selamat datang, Mbak. Selamat bergabung. Tadi sudah Pak Fahri dan Mas Budiman, tapi izin saya ke Bang Haris Azhar dulu. Halo, Bang. Bang Haris. Halo. Oke, ini gimana? Punya sudut pandang tertentu kah kita milih nomenklatur menertibkan Rio Keruh media sosial? Di satu sisi ada kebebasan berpendapat. Bang Haris sendiri punya pandangan apa? Ini setelah mendengar beberapa pendapat yang luar biasa ya dari Bung Fahri, Bung Budiman gitu ya. Saya tahu lah Bung Fahri, Bung Budiman orang-orang yang concern dengan isu-isu ini. Saya hanya ingin melengkapi sekaligus juga mau mungkin sedikit kontra supaya kita ada diskusi gitu. Saya ingin melengkapinya dengan soal konteks ya. Pertama gini, bicara soal menertibkan, saya pikir itu terlalu regimistik dalam artian ada konteks memang rejim yang sangat terganggu dengan keriuhan dari sosial media itu sendiri. Tapi sebetulnya yang terganggu itu bukan hanya si pemerintah, tetapi adalah orang-orang yang di subjek negatif gitu ya di dalam pembahasan seperti itu. Jadi pasti ada dampak terhadap aktor atau aktris atau subjek-subjek tertentu. Nah, tapi padahal konteksnya sosial media itu sebetulnya bukan di sana. Saya mau sedikit lihat ke belakang. Sosial media itu hanya salah satu produk dari kesepakatan global dari International Technology Union itu ya. Mereka bikin conference sangat American-centric. Lalu di zaman Obama itu mulai diekspansi lebih jauh. Disepakati semacam sebagai alat komunikasi untuk mempermudah pendekatannya bisnis waktu itu. Jadi mempermudah akses bisnis, komunikasi dan akses bisnis. Nah, ada keuntungan atau menjadi bonus dalam soal komunikasi yang dikembangkan, yang dia masuk ke ranah sosial politik. Misalnya apa? Lucu kan ada orang negor-negoran di Twitter. Hello Fristi, terus dijawab, hello juga gitu. Kalau gitu kan telepon aja, ngapain juga pakai Twitter gitu. Tetapi itu adalah bentuk adaptasi-adaptasi yang terjadi. Jadi saya cuma mau bilang, ada konteks yang kita harus lihat pada sejumlah hal. Pertama buat masyarakat, sebagai lucu-lucuan nih, punya akun Twitter, punya IG, posting fotonya, apa segala macam. Jadi ada konteks di sana. Yang kedua, ada konteks dalam membangun komunitas, kepentingan bersama. Jadi bukan person lagi, kepentingan bersama. Yang ketiga, ada konteks untuk menyampaikan sesuatu. Ya kan? Sekarang brand-brand itu juga bayar influencer, mungkin Fristi juga influencernya brand tertentu gitu kan. Jadi udah make ke sana gitu. Jadi artinya dunia maya itu sendiri, medsos, dia udah menjadi satu replika yang tidak sempurna dari setiap person, dengan kapasitas individunya, kapasitas sosialnya, dan kapasitas hasrat-hasratnya, hasrat politik, hasrat dagang, bahkan kalau menurut beberapa ada yang bikin survei,
penggunaan medsos di Indonesia 60% untuk seks gitu ya, untuk seks. Jadi itu yang jauh lebih banyak sebetulnya dibandingkan yang lain-lain. Nah, jadi ada konteksnya di situ. Makanya tadi yang saya mau bilang bahwa kita mendiskusikan hari ini perlukah diatur, menurut saya ini regimistik aja. Ada rejim pemerintahan yang sepertinya malu-malu kucing, keberatan, ya kan? Sebenarnya bukan cuma dari Jokowi, dari zaman SBY juga dulu saya ngalamin sendiri gitu. Ada orang-orang pemerintahan gitu yang, jangan begitu dong ngomongnya di berita, jangan begitu dong, kan kita nggak begini. Jadi klarifikasi diam-diam itu terjadi. Nah, saya mau setuju dengan Bung Fahri, mau bilang bahwa biarin aja. Nah, termasuk soal Luhut bin Sarpanjaitan ke Said Didu gitu ya. Itu benar, nggak bisa pejabat ngelaporin ke polisi yang pejabat juga tentang seorang warga yang ngeritik. Gitu. Pertama dari sisi hukum, dan juga ini yang melekat pada paham kebebasan itu, kalau Anda dirugikan dari kebebasan yang dieksersis oleh orang lain, ya kan, Anda sebaiknya buktikan keberatan Anda itu merugikan atau menyakitkan. Dibuktikan dan Anda bersengketa sendiri. Jangan bawa-bawa negara, apalagi jika negaranya adalah orangnya adalah aparatur negara yang dikritik karena kebijakan-kebijakannya atau dampak dari kebijakannya, ya kan? Dampak dari kebijakannya, lalu dilaporkan ke polisi juga. Bayangin aja Luhut bin Sarpanjaitan itu kan ketua Kompolnas, yang diawasin Polnas, Polisi Nasional Republik Indonesia. Jadi ada abuse of power di situ dalam mencari keadilan buat dirinya. Itu sama juga, ya kan? Ada maling mau kita kejar, begitu ketangkep kita jedotin sampai pingsan, gitu kira-kira. Nah ini analogi saya aja, tetapi menurut saya ingin menggambarkan bahwa ada konteks hari ini yang melihat sosial media itu terlalu berlebihan, mungkin dianggap mengganggu pemerintahan atau misalnya kepentingan-kepentingan pemerintah. Nah, celakanya kita menerjemahkan rejim global yang tadi saya jelaskan tadi itu lewat Undang-Undang ITE yang sebetulnya dinikmati oleh banyak kelompok. Kelompok bisnis menikmati, kelompok pemerintahan lokal menikmati, sampai kelompok Polres aja juga menikmati. Ada orang ngupload leluconnya Gus Dur, itu juga dipidana. Ada perusahaan asing di Halmahera ngelaporin si Ucen, anggota Serikat Pekerja yang protes di Facebook juga dilaporin gitu. Nah, ini celakanya seperti itu. Nah, pertumbuhan tren teknologi ini yang melahirkan adanya satu alternatif untuk ekspresi itu tidak tumbuh sehat berbarengan dengan mekanisme-mekanisme yang lain dalam konteks realita. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kenapa sih orang ke sosmed? Tadi kan saya bilang ada yang negor Fristi, hai kakak Fristi, apa kabar gitu kan? Ada yang berkomunitas, ada yang menyampaikan pesan. Yang menyampaikan pesan itu salah satu variannya adalah menggunakan sosmed itu karena mekanisme resmi itu nggak jalan. Kita sama-sama dengar warga bakar gedung DPRD, ya kan? Petani long march, ya kan? Ini kan dulu yang didamping-dampingin sama Bung Budiman semua, nih kan? Mahasiswa kami, anak buahnya Bung Fahri, ya kan, menggelar 7 hari 7 malam, apa gitu. Kenapa begitu? Salah satu alasannya, saya banyak interaksi sama masyarakat tersebut, teman-teman tersebut, mereka bilang, saya bilang, ke pengadilan, nggak percaya. Ke DPRD, udah nyampein ke dinas ini, sudah. Bahannya ada. Artinya mekanisme resmi itu nggak jalan. Ada lagi satu mekanisme namanya mekanisme speak up. Gitu. Nah, beberapa penulis sudah bilang ruang publik itu nggak cuma di jalanan sekarang, pada pindah ke ruang digital. Angka penurunan demonstrasi terjadi, tapi angka penggunaan sosial media meningkat. Tapi rata-rata, in average, partisipasi tetap tumbuh. Meskipun rasa takut, menurut surveinya LSI ya, turut serta
rasa takut turut serta dalam pertumbuhan partisipasi itu. Nah, artinya apa? Jangan-jangan ada partisipasi yang jumlahnya meningkat untuk menyuarakan ketidakadilan, menyuarakan inhuman, menyuarakan kritik kepada negara, kayak gitu. Nah, ini yang menurut saya, yang konteksnya terjadi. Saya masih pada satu posisi klasik yang saya juga, menurut saya memang sewajarnya seperti itu, kayak pendekatannya Frankfurt School ya. Siapa nih? Beberapa Habermas ya, makasih Bung Budiman. Habermas bilang ya teknologi itu bisa jahat, tapi bisa ditundukkan juga, gitu. Nah, sekarang persoalannya dalam situasi seperti ini, ya kan, yang mau menggunakan siapa, gitu. Nah, saya merasa tidak adil kalau misalnya negara yang udah beli mesin Finfisher, mesin dari Jerman yang semua negara dari mulai Arab Saudi, Meksiko, Amerika, Yaman, negara otoriter, miskin, apa semua beli mesin itu. Ya kan, ditempel, kalau di Indonesia itu ditempel di Bisnet, ditempel di Telkom, ditempel di Indosat, ya kan. Jadi Zoom kita ini juga nempel tuh, gara-gara mesin Finfisher itu semua digudangin semua. Gitu. Nah, diadu dengan emak-emak, misalnya ibu saya, nenek-nenek, umurnya udah 70 tahun lebih. Tapi kata dia, mama pengen punya Facebook, ya kan. Terus kalau dia ada trouble dikit, dia panggil cucunya. Coba sih ini panggil dulu sini, ini kenapa nggak bisa diakses, kenapa nggak bisa upload foto segala macam. Ada ekspresi yang sebetulnya apa namanya, kecil tapi indah gitu. Ada orang nenek-nenek yang YouTuber siapa tuh yang dari Klaten, sama neneknya atau sama emaknya, mboknya ngomong nggak bisa pulang nih, ada PSBB segala macam. Ada konteks yang seperti itu. Nah, terus ada lagi ekspresi tukang sate yang ngeritik Jokowi, atau ekspresi, menurut saya ada konteks yang gagal dipahami. Apalagi ketika orang itu nggak dapat akses keadilan, nggak dapat akses informasi. Jadi dia merespon di sana. Lalu pilihan kata, pilihan gambar, yang menurut saya nggak fair. Ada orang yang konteksnya misalnya, dalam demokrasi kan kita suka nggak suka ya harus diakui bahwa anak SMP bisa punya HP, bisa bikin akun. Atau lulusan SD, lulusan SMP, begitu. Dan mereka dihitung. Ya kan, one person, one vote. Gitu, dihitung juga. Dan ekspresi itu sangat inhuman. Sangat human sekali. Dia natural, artinya saya mau bilang. Nah, jadi ada kelengkapan-kelengkapan yang dia harus dilihat bukan berbasis pada tekstual atau visualnya saja. Tapi latar belakangnya harus kita lihat. Konteksnya kita harus lihat. Kita nggak pernah. Siapa yang pernah di Komisi 3? Siapa yang pernah di Kompolnas? Memeriksa kapasitas polisi-polisi yang nangkepin orang. Ya kan? Karena polisi juga dididik berapa bulan di Sukabumi, ya, secapa misalnya, langsung jadi penyidik. Jadi aparat penegak hukum. Yang kalau diteruskan sampai ke pengadilan, diputus atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Kan luar biasa. Nah, jadi konteks-konteks seperti ini gagal dijawab. Nah, akhirnya yang kelihatan justru memelihara ketegangan-ketegangan yang ada di masyarakat. Atau bahkan memang bukan ketegangan, tapi memang diciptakan untuk, dibuat untuk menciptakan ketegangan. Tindakan-tindakan hukum, pembatasan-pembatasan diciptakan, sengaja diciptakan untuk membangun ketegangan-ketegangan. Diciptakan oleh siapa, Bang Haris? Diciptakan oleh kepentingan begini, penegak hukum itu juga kita nggak bisa melulu lihat dia ada level pertanggungjawaban yang kita nggak bisa bilang apakah diperintah oleh Kapolri, apakah diperintah oleh Jokowi. Ada teori dasarnya ya aparatur yang di lapangan yang buat kesalahan secara pidana, secara administratif mereka. Tetapi bahwa pusat harus tahu dalam secara periodik dengan laporan tertentu punya mekanisme untuk intervensi jika menegangkan, jika mengkhawatirkan, itu harus ada, ya kan? Tetapi itu adalah catatan-catatan. Makanya negara kan dilengkapi dengan birokrasi, ada tugas-tugas di daerah, ada dinas-dinas dalam rangka untuk memastikan. Jadi jangan dibikin pemisah-pemisahnya antara Jokowi dengan misalnya salah satu
sekretaris dinas yang ada di satu kabupaten, dia harus diasumsikan connected gitu, karena memang negara ini besar dan konsep negara makin rumit. Jadi sebagai penutup di pengantar ini atau provokasi saya cuma mau bilang bahwa pembatasan sosial media itu harusnya alamiah. Bahwa ada penggunaan narasi, ada penggunaan gambar dan lain-lain, itu proses. Dia nggak bisa ditertibkan lewat satu penegakan hukum, karena penegakan hukumnya juga bermasalah. Ada konteks yang gagal dibangun oleh si negara. Saya mau mengutip pernyataannya Yesus atau Isa Al-Masih, yang ketika melihat seorang perempuan dihukum, lalu dia mengintervensi proses penghukuman tersebut dengan dia bilang, Anda semua tidak bisa menghukum seseorang jika tangan Anda kotor. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Haris. Saya ke Mbak Dini. Mbak Dini dari tadi Bang Haris menyatakan dan bahkan saya pertajam lagi tadi soal ada yang gagal memahami konteks saat ini, perubahan yang terjadi saat ini. Nah, pemerintah sendiri bagaimana melihat konteks saat ini dalam kapasitasnya sebagai katakanlah sebagai regulator, sebagai pengurus negara. Mbak Dini. Ya, terima kasih Mbak Fristian. Selamat siang semuanya. Tadi saya dengar, sebenarnya saya setuju sih, nggak ada bilang nggak setuju gitu ya. Karena kalau saya lihat dari pembicara-pembicara sebelumnya, kesimpulannya itu adalah sebenarnya terletak pada kualitas nih. Ujung-ujungnya kualitas daripada manusianya. Bukan cuma kualitas ada penegak hukumnya, aparat penegak hukum, tapi juga kualitas dari masyarakat. Jadi gini, mungkin saya mau mulai dari sedikit komentar, nih kritik ya, kritik. Halo? Nih Mbak Dini kayaknya sinyalnya membangun mungkin dari judul webinar. Saya kata penertiban tepat. Kalau kita itu ada ubah Sinyalnya tuh, Chris. Kayaknya sinyalnya Mbak Dini ya. Iya. Mbak Friska, Mbak Friska. Masih putus-putus suaranya. Mbak Dini mungkin bisa cari geser dikit gitu buat nyari sinyal yang lebih baik. Sembari menunggu Mbak Dini tersambung lagi, ada Pak Fahri yang bilang bahwa saya jawab beberapa pertanyaan sambil nunggu sekali lagi giliran ya. Oke, setuju ya. Kita berikan kesempatan ke Pak Fahri untuk jawab beberapa pertanyaan. Silakan Pak Fahri. Halo. Iya. Bentar ya Mbak Dini. Oke, sorry tadi putus ya. Sorry, halo. Enggak, kalau pertanyaan dulu. Kalau internetnya ada masalah. Baik, saya persilakan. Silakan duluan lah. Tapi masih terganggu suaranya Pak Fahri. Oke. Sambil Mbak Dini jangan kalah sama orang kampung nih. Anunya sinyalnya masa Sumbawa lebih lancar nih. Baik. Berarti pembangunan daerah lebih lancar, Bang. Jakarta mundur berarti. Jadi begini, saya ingin menganalisis saja karena Bung Budiman sudah dan beberapa teman juga sudah membuat pertanyaan di chatting room kita. Saya sebenarnya begini, Bung Budiman tadi memang agak menolak untuk memberikan pandangan tentang masa depan negara gitu. Itu pikiran Harari yang banyak diungkap oleh Bung Budiman tadi. Ya prediksinya cukup membaca gejala-gejala perkembangan manusia karena pengaruh-pengaruh teknologi yang dia sebut sebagai under the skin surveillance itu. Ya, pengintipan manusia yang sekarang ini dulu itu up the skin, jadi manusia itu dikontrol melalui satelit, melalui berbagai macam peralatan, alat rekam dan sebagainya. Tapi sekarang manusia akan dikontrol dengan di bawah kulitnya gitu, karena diimplant dengan teknologi yang kemudian dapat membaca detak jantung, ya kan, blood pressure dan sebagainya dari manusia. Tapi kan ada yang tidak berubah. Yang tidak berubah itu bahwa manusia itu selalu diberikan pilihan.
Dan mesti kita kembali ke situ. Free will. Manusia itu pasti dia memilih. Saya kalau nggak mau di-follow oleh Mark Zuckerberg, oleh Facebook, ya saya nggak mau meng-approve keinginan dia untuk mengetahui lokasi saya di mana. Ya kan? Dan sebagainya lah. Semua yang mereka lakukan tuh bisa kita hindari. Bahkan juga kalau teknologinya melakukan itu kepada saya, ya saya menolak memakai teknologi itu. Kan itu namanya free will. Kenapa kita mesti merasa harus ikut dengan dikte-dikte itu kalau kita sebenarnya punya hak memilih. Problemnya sekarang ini adalah yang paling penting itu, Bung Budiman, kita ini mesti concern dengan negara. Kalau teknologi itu berkembang semakin rumit, maka orang yang memimpin negara itu memang harus makin lama makin pinter. Orang itu mesti mengerti filsafat kebebasan, sehingga dia menjadi celah seolah-olah, ini mumpung ada COVID nih, kita batasin aja semua hak-hak dewan di dalam legislasi, penganggaran, dan sebagainya dirampas. Ini aji mumpung. Ini hanya dilakukan oleh pemimpin yang otaknya tidak besar. Dia menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Padahal seharusnya di dalam situasi seperti ini, justru negara harus sadar bahwa ketika COVID ini datang, negara lumpuh. Negara nggak sanggup. Yang di-attack oleh COVID ini bukan institusi, yang di-attack itu manusia. Perdana Menteri Inggris kena COVID, istrinya Perdana Menteri Kanada kena COVID, orang-orang besar kena COVID, yang di-attack ini adalah manusia. Oleh sebab itu, inilah masa ketika kita jangan terlalu percaya kepada negara, berilah kebebasan itu kepada manusia, dan kita harus mengembangkan narasi supaya manusia itu lebih matang. Karena tantangan masa depan akan semakin rumit. Tetapi kalau kemudian negara ingin mengambil alih kebebasan orang, seolah-olah dengan cara itu negara akan lebih mudah mengatur, masa depannya nggak begitu. Masa depan itu manusia yang diberikan kebebasan, lebih dewasa untuk mengelola kehidupannya sendiri. Nah, di sini saya terus terang menganggap pertarungan narasi agama dan sains, ya, yang tadi tidak disebut oleh Bung Budiman. Menurut saya, Pancasila itu sebagai narasi yang di dalamnya melibatkan agama, itu akan jauh lebih berperan pada masa-masa yang akan datang. Sebab Pancasila itu punya hubungan dengan individu melalui agama. Itu yang di dalam tradisi negara-negara sekuler itu, lalu kemudian itu hilang. Padahal yang di-attack oleh COVID dan situasi ini adalah jiwa kita ini geger. Nah, orang itu dibikin tenang, dibikin punya kesadaran, dibikin tidak membeku, dibikin tidak terkunci. Dan itu hanya bisa kita dapatkan dengan cara membebaskan jiwa manusia gitu loh. Nah, itu yang pertama. Jadi ada problem di dalam memahami narasi, karena sekali lagi filsafat kebebasan tidak dimengerti. Negara harus disalahkan dalam hal ini. Sebab lama-lama dia akan merampas kebebasan kita. Karena dia menganggap situasi ini adalah penting bagi negara untuk merampas kebebasan orang. Yang kedua, attack terhadap birokrasi dan kapasitas negara jangan dikurangi. Karena kalau dikurangi dia minta excuse terus. Ini saatnya kita boleh mencuri, ini saatnya kita boleh tidak perform sedikit-sedikit bilang, tolong dipahamilah, ini karena corona. Kan begitu ngomongnya, makin tidak perform, dia bilang karena corona. Pendapatan per kapita turun karena corona. Ekonomi tumbuh minus 3% karena corona. Ya kan, nanti korupsi bilang ya karena corona. Dan seterusnya lah, kira-kira gitu. Jadi kita nggak boleh kendor. Nah, barulah yang terakhir saya kira, memang ini bagi teman-teman yang berminat untuk membela kekuasaan, dan harusnya Bung Budiman membela kekuasaan di hari ini. Ya tolong bilang, ini kepemimpinan jangan kendor. Wah, begitu lockdown, tidak ada rapat kabinet, menteri-menterinya hilang. Loh, ini lagi tempur, tentaranya turun semua dong, kasih komando. Katanya lagi perang kita lawan corona. Tapi malah hilang, menteri kesehatannya hilang, menteri pariwisatanya hilang, menteri-menteri yang menyangkut hajat hidup orang banyak juga hilang. Kan nggak boleh begitu, harus hadir. Ini waktunya untuk hadir gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita dengan kepemimpinan yang sekarang ini mengancam kebebasan atau tidak? Itu aja saya kira pertanyaan yang saya ingin titipkan, sisanya kepada teman-teman gitu. Saya kira itu, Bung. Terima kasih. Terima kasih. Bagus. Nah, Dini bisa tuh mulai. Mudah-mudahan udah beres koneksinya.
Mbak Christian kena mute tuh. Mbak Christian kena mute tuh. Di mute. Oh gitu ya. Oke. Halo Pak Didi. Sudah. Halo, Oke. Nah, saya di-mute sama Mbak Christian soalnya barusan. Dibungkam kebebasan berbicara saya. Silakan. Kita unmute di sini. Oke, tadi mungkin karena ada masalah internet, kayaknya saya ulang aja ya. Jadi posisi saya sih sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bang Fahri Hamzah, Bang Budiman, Bang Haris. Justru saya mau bilang nih gitu, judulnya hari ini penertiban gitu kan webinarnya. Kurang tepat ya gitu, karena bukan penertiban, harusnya kita bicara soal penegakan hukum. Karena memang Indonesia itu negara hukum gitu. Kalau penertiban itu kan ada bau-bau otoriter gitu kan, bau-bau represif gitu, mengingatkan kita pada Orde Baru dulu ya, sebelum reformasi 98. Jadi harusnya kita bicara penegakan hukum, dan memang kalau kita bicara penegakan hukum, larinya ujung-ujungnya adalah kepada kualitas manusianya. Jadi kita nggak bisa bicara mengenai kualitas aparat penegak hukumnya saja nih, Mbak Christian, tapi juga kualitas dari masyarakatnya sendiri. Karena sebetulnya kalau kita mau bicara, sosmed ditertibkan, aneh dong. Karena justru itu adalah media untuk kebebasan berekspresi, gitu kan. Kebebasan berpendapat dijamin konstitusi, kita semua udah tahu. Kemudian juga di situ harusnya menjadi free market of ideas. Jadi jangan dilarang-larang, dibatasi, dan jadinya tidak natural, gitu. Kalau kita mau konsisten, kita mau komit bilang kita mau era reformasi, demokrasi, ya memang konsekuensinya demokrasi itu pastinya berisik, ya kan? Pastinya gaduh. Kalau mau tenang, ya di negara komunis gitu kan. Bang Budiman tahu banget deh tuh gitu. Di sana nggak pernah berisik. Semua satu suara. Tapi kalau kita mau bicara demokrasi, memang by default tidak bisa dihindari. Pasti gaduh, pasti berisik gitu ya. Nah, sekarang tapi kan gimana nih batasannya? Makanya tadi itu nggak jauh-jauh daripada kualitas manusia, kualitas pendidikan, karena lari kepada pemahaman. Kalau bicara mengenai rambu-rambu, udah ada sebetulnya semuanya, ya kan? Pasal-pasal di KUHP, di Undang-Undang ITE, fitnah, pencemaran nama baik, hoax, berita bohong, semua udah ada. Tapi sekarang masalahnya adalah pada penegakan hukumnya, law enforcement-nya. Mulai dari pemahamannya. Seperti contoh yang baru terjadi di Sula, Maluku Utara. Itu kan kelihatan banget karena polisi yang bersangkutan tidak memahami pasal yang bersangkutan yang dia ingin tuduhkan, tidak memahami substansi. Jadi memang ujung-ujungnya lari kepada kalau Pak Presiden bilang, Presiden Jokowi, kita sekarang di periode kedua ini, salah satu penekanannya itu adalah pembangunan manusia. Dan dikaitkan dengan mungkin konsepnya Mas Menteri Nadiem ya, konsep Merdeka Belajar. Kita tuh belajar jangan cuma sekedar menghafal, cuma sekedar belajar dikte gitu kan. Cuma membaca, mengingat, tapi tidak pernah memproses. Nah, jadi memang kita tuh lemah dari sisi logika, dari sisi kemampuan analisa, dan ini ujung-ujungnya sangat berkaitan dengan penegakan hukum. Jadi memang kualitas ini yang menjadi kunci gitu. Jangan dibatas-batasi, kritik itu sah-sah saja gitu kan. Kritik itu harusnya menjadikan kita lebih baik. Seperti contoh itu yang saya bilang di Sula, Maluku Utara. Mas Ismail Ahmad hanya mengkut leluconnya Gus Dur. Kalau mau dilihat positif, seperti Pak Tito Karnavian, gitu kan, Mas Argo Yuwono bilang apa? Bagus. Kritik itu justru mengingatkan kita, evaluasi buat teman-teman di kepolisian untuk menjadi lebih baik. Kok bisa sampai ada lelucon itu, berarti kan ada yang nggak beres nih dengan institusi kita. Harusnya kalau mau positif begitu kan, gitu. Jangan langsung jadi defensif, tidak memahami pasal, langsung panggil orang, itu jadinya kurang baik gitu ya, dan kurang sehat juga gitu di alam demokrasi kita ini. Jadi memang satu hal, kebebasan berpendapat itu juga harus dilakukan secara konstitusional. Nah ini masalah pemahaman juga dari masyarakat gitu kan, dengan bendera kebebasan berpendapat, langsung semena-mena gitu kan, memberikan pendapat seperti yang terjadi kemarin yang ramai Bintang Emon, ya kan? Langsung semuanya berpendapat. Nah, harus diingat juga semuanya itu kalau kita mau bilang Indonesia negara hukum, maka kita mesti konsekuen segala sesuatunya itu ada rambu-rambunya. Bahwa kebebasan kita itu tidak absolut. Tidak ada yang absolut dalam dunia ini gitu ya. Kebebasan kita tidak absolut karena kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dan karena itu ada aturan hukum yang mau memastikan bahwa kita
tidak melaksanakan kebebasan kita dengan semena-mena dan akhirnya menzolimi kebebasan orang lain. Bahwa hak itu harus selalu dibaca bersama-sama dengan kewajiban. Nah, ini orang-orang gitu kan, masyarakat karena mungkin kurang pemahamannya, tidak terlalu mengerti. Jadi ya maksud saya kalau saya sebagai advokat juga gitu ya, saya juga kadang-kadang miris juga, jangan bilang masyarakat gitu. Aparat penegak hukum aja, jaksa aja, hakim aja, kadang-kadang saya melihat kok analisanya begitu ya gitu terhadap pasal-pasal yang ada di aturan perundang-undangan gitu. Kok analisanya itu kok dangkal gitu. Tidak tidak grab substance-nya gitu kan. Nggak dapat meritnya. Jadi hanya melihat apa yang tersurat, tapi tidak bisa memahami apa yang tersirat. Nah, itu balik-balik lagi ujungnya adalah kepada kemampuan logika dan analisa. Begitu, Mbak. Jadi memang untuk demokrasi yang sehat itu membutuhkan kedewasaan suatu bangsa ya. Kalau kita mau dibilang bangsa yang dewasa, yaitu kita mesti juga meningkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita, logika, analisa, sehingga kita juga mengerti rambu-rambu yang memang sudah diatur ini gitu. Jangan kita jadi nggak konsisten seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Saya mendengar ada narasi-narasi gitu kan yang bilang kok Presiden Jokowi otoriter. Tapi kalau kita melihat otoriternya di mana? Kalau di zaman Orba, media kelakuannya seperti sekarang, Mbak Fistian, itu pasti udah dibredel dari kemarin-kemarin, ya kan? Tapi kenyataannya hari ini mana? Sampai kemarin Presiden Jokowi dituduh tuh di 27 media kalau saya nggak salah. Dibilang katanya harus minta maaf terkait putusan petun terkait pemadaman internet Papua. Ternyata salah. Akhirnya diputus bersalah oleh Dewan Pers. Ya sudah, nggak ada yang hilang kan, nggak ada yang ditangkap gitu. Nah jadi memang ini harus konsisten. Satu pihak masyarakat itu jadi jangan mau menang sendiri kayak saya bilang tadi. Hak itu harus selalu dibaca dengan kewajiban. Nggak bisa kita hanya klaim hak kita. Satu sisi kadang-kadang bilang, oh presiden otoriter gitu ya. Tapi di sisi lain kadang-kadang juga, oh presiden harus intervensi dong, ranah yudikatif lah. Gimana? Jadi kan ini sebetulnya kita harus berpikir secara menyeluruh, gimana kita punya analisa yang komprehensif. Jadi sebetulnya memang masalah sosial media, masalah kedewasaan, masalah bagaimana kita bijak mengutarakan kata-kata, pendapat di sosial media, itu memang terkait ujung-ujungnya adalah pada kualitas manusia. Kualitas manusia di sini berarti kita bicara kualitas masyarakat dan juga aparat penegak hukum. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Dini. Saya buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau nanya ke para narasumber untuk angkat tangan, raise hand di fitur Zoom. Saya akan beri kesempatan nanti kalau udah angkat tangan baru kemudian dibuka ininya. Mas Fardi tadi udah sempat angkat tangan, jadi nggak nanya? Oke, Mas Fardi dulu ya. Saya unmute. Nanti pertanyaannya pendek-pendek aja ya supaya narsum punya waktu buat jawab. Mas Fadli Ihsan, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Iksan dari mahasiswa. Begini tadi Mbak Dini mengatakan bahwa kebebasan itu ya harus ada batasannya. Tetapi hari ini aja Mbak, yang di UGM aja kan gagal tuh mengadakan seminar dan lain-lain. Kita aja hari ini ditutupin informasinya. Gitu. Berarti kita ini sebenarnya anti sains dan anti data. Bagaimana menanggapi hal tersebut, Mbak? Gitu. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Mas Fadli. Saya beri kesempatan ke Mas Budiman dulu, katanya juga sekalian mau nanggepin Pak Fahri dan juga Mbak Dini tadi. Silakan Mas. Mas Budiman. Halo. Halo, ya sorry, saya lupa. Silakan. Maaf, ya. Ini momentum yang sangat berharga karena pembicaranya keren-keren semua nih, orang-orang sibuk ya, bisa dikumpulin udah keren nih. Jadi sayang kalau kita berbicara kasus per kasus. Ada Bung Fahri, ada Bung Haris Azhar, ada Dini nih, orang-orang yang sibuk tentunya aja. Kalau saya kan pengangguran aja nih. Jadi sayang kalau ini sekedar bicara kasus per kasus. Tapi tentu saja kita nggak bisa lepas dari situ. Menarik apa yang dikatakan Bung Fahri soal kebebasan, soal free will. Terus Dini juga tadi berbicara soal kebebasan kita dibatasi oleh manusia yang lain. Saya pikir, maaf ya, dengan segala hormat, konsep itu, free will maupun konsep kebebasan dibatasi oleh orang lain,
itu konsep klasik, konsep ratusan tahun ya, konsep filsafat ratusan tahun. Tapi mungkin saya ingin ingatkan lagi ke kita semua, bukan sekedar karena masalah pandemi, tapi memang era baru ini asumsi kebebasan tadi itu adalah juga dibatasi oleh data. Kebebasan itu dibatasi oleh data, bukan sekedar orang lain. Mungkin kita semua ingin bebas, katakanlah 270 juta orang sepakat kita ingin menjadi negara atau masyarakat sistem sangat liberal, ya, sangat liberal. Tapi data perkembangan teknologi mengatakan bahwa manusia bebas, manusia dan kehendak bebas, ada satu syarat yang lain yang harus kamu penuhi, yaitu syarat kebenaran. Kamu bebas, setiap orang boleh bebas, ya benar. Tapi kebenaran mengatakan, atau data mengatakan bahwa melewati batas ini, ada survival manusia yang terancam. Kesehatan misalnya, contoh lah ya. Ini sesuatu yang memang mungkin nggak pernah kita pelajari ya, di masa saya kuliah juga ya, baca buku-buku klasik, nggak pernah kita pelajari bahwa sebenarnya kebebasan itu bukan sekedar dibatasi oleh orang lain, tapi dibatasi oleh kebenaran data. Ya, satu itu. Kedua, kebebasan itu kan asumsinya setiap individu tahu dirinya sendiri yang terbaik untuk dirinya, begitu kan? Setiap individu adalah berdoa atas dirinya. Demokrasi itu, hulunya demokrasi adalah setiap individu tahu yang terbaik untuk dirinya. Itu benar. Tapi dengan ada perkembangan teknologi media sosial, data mengatakan bahwa ternyata data bahkan bisa lebih tahu banyak loh. Mungkin kita nggak sadar. Ternyata, contoh sederhana aja. Ritme melodi musik tertentu itu jauh lebih pas dari contohnya Christian. Misalnya kamu sering di YouTube misalnya atau di Google sering searching hal tertentu, tiba-tiba muncul direkomendasikan video-video tertentu. Dan kita baru sadar, loh kok agak mirip ya dengan tema-tema yang selama ini saya download atau saya tonton di YouTube. Jadi mesin YouTube juga mengatakan, ini loh yang kamu sukai dari perilakumu, datamu untuk download YouTube atau nonton YouTube atau searching di Google, ternyata kamu suka ini. Dan kita baru sadar, oh iya ya. Jadi di era, ini bukan soal rejim politik ya. Enggak, ini ada hubungannya rejim politik. Kita sekarang menghadapi rejim data. Datakrasi. Kata teman saya Martin Suryajaya. Datakrasi. Nah, jadi saya nggak tahu menjawabnya bagaimana. Tentu saja ini nggak cukup waktunya, tapi saya harap akan ada diskusi yang lebih menarik lagi dengan Bung Fahri kapan-kapan tentang ini ya. Seperti kita pernah dulu dialog di asumsi ya, Bung Fahri ya. Bagaimana kita menghadapi kebebasan di era kita dibatasi oleh data, bukan sekedar kebebasan orang lain. Kalau kebebasan orang lain cukup konstitusi, cukup undang-undang, ya cukup ide-ide liberal klasik itu cukup ya, yang dikatakan tadi. Tapi sekarang ada rejim baru nih, nggak ada hubungan rejim politik, tapi rejim teknologi. Bagaimana? Mungkin saya pikir ini harus kita pikirkan ke depan, bagaimana kita menyikapinya. Saya kira itu juga mengancam kebebasan atau mengganggu kebebasan kita, atau membatasi kebebasan kita. Sehingga apa dikatakan Mbak Dini tadi benar. Fahri juga sudah mengatakan, di era kebebasan kita juga harus mempromosi satu hal lagi nih, masyarakat pembelajar. Masyarakat bebas plus masyarakat pembelajar. Saya kira ini nggak kalah pentingnya untuk survival kita sebagai bangsa, dan untuk survival kita sebagai manusia. Masyarakat bebas dan masyarakat pembelajar. Saya kira itu penting ya. Saya kira. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Budiman. Ternyata gabung juga koleganya Mbak Dini, ada Mas Guntur Romli. Saya sapa, saya unmute ya. Mungkin bisa ngasih perspektifnya. Halo Mas Guntur Romli. Oke, saya coba unmute. Udah sih harusnya. Nah, udah, saya sapa. Halo. Halo Mbak, saya cuma pengen ikut diskusi aja. Gak apa-apa loh kalau menikmati apa pernyataan dari Bung Fahri dari Sumbawa. Halo Bung Fahri, luar biasa sinyalnya. Terus tadi juga menikmati dari Bang Haris Azhar, kawan saya, Mas Budiman dan Sis Dini. Jadi saya nikmati aja, Mbak. Nggak ada komen. Lanjutkan. Nggak apa-apa, komen aja. Boleh bertanya kok. Udah langsung. Saya menikmati. Oke, terima kasih. Saya berikutnya kasih kesempatan ke Johannes Wesley Sigaling. Ya, saya unmute.
Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke Bang Fahri, ke Bang Sujatmiko juga nih, Bang Budiman Sujatmiko. Bang Fahri, melok rongan sia. Gimana Bang, di hutan bagus suasananya Bang? Balong, oke. Jadi gini, Bang Fahri dan Bang Budiman, kita ini kan sekarang mengalami suatu fase di mana kebebasan tuh sangat bebas sekali gitu ya. Beda dengan zaman kalian dulu, generasi pendahulu kami. Di zaman kalian kan sangat terbatas kebebasan itu. Dan kalian adalah pejuang-pejuang reformasi, saya rasa, sebelumnya. Jadi, tanggapan yang mau saya kasih adalah, apa refleksi reformasi dengan sekarang, yang saya rasa bebas-bebas ini tidak bertanggung jawab bahkan kita bilang tidak ada data, tidak ada katakanlah argumen yang kuat, dan hilang begitu saja orangnya. Hanya itu aja mungkin Bang, karena berbeda sekali Bang, kebebasan sekarang dengan kebebasan reformasi di waktu kalian dulu. Itu aja menurut saya yang paling saya mau tekankan dan tanya ke kalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Johannes. Berikutnya saya kasih ke Bang Vidi dulu. Silakan, saya unmute ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fahri, Bang Budiman, dan Sis Tini. Ya, apa kabar semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya, pada seluruh panelis, saya ini mahasiswa S2 di universitas, salah satu alma maternya Mbak Dini. Dan kalau saya melihat peta teknologi ataupun kebebasan bicara yang ada di media sosial, itu seluruhnya tampaknya sudah mulai kebablasan. Khususnya pada akun-akun anonim. Nah, apakah memang sebetulnya atau sejatinya perlu ditata aturannya bahwa untuk akun-akun fake itu, anonim, perlu untuk dibatasi. Sehingga ekonominya kita ini nggak carut-marut. Gitu. Karena kami nih yang sekolah capek-capek gitu belajar untuk memberikan rekomendasi, seolah-olah tuh kalah dengan akun-akun anonim yang bebas berbicara tanpa adanya data dan fakta yang sebenarnya terjadi. Sehingga otomatis tinggal banyak-banyakan suara dan riuhnya saja nih di media sosial. Mohon pandangannya pada para panelis. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Widi. Teman-teman wartawan dari Kompas, Ermol, Tribun, Tempo, kalau mau nanya silakan juga ya, di raise hand aja. Berikutnya ke Wayuni Jamade. Mbak Fristian, sorry tadi kayaknya ada satu pertanyaan dari siapa? Mas Fadli ya kalau nggak salah. Terkait dengan diskusi UGM ditujukan ke saya. Mungkin bisa dijawab sekarang atau gimana? Jawab aja. Silakan. Jadi sebetulnya kemarin kan juga udah ada penjelasan dari Pak Mahfud yang Menko Polhukam, dan terus terang dari kita itu sama sekali nggak ada instruksi atau apapun juga intervensi untuk melarang diskusi tersebut gitu. Bahkan dari Menko Polhukam juga kan membantu meluruskan itu diskusi kan dalam lingkungan akademik gitu ya. Diskusi seperti itu bisa saja, tidak ada masalah gitu. Nah sekarang kembali yang saya bilang tadi, ini berkaitan dengan pemahaman daripada masyarakat dan juga aparat penegak hukum. Tadi Mas Budiman juga bilang bahwa manusia sebetulnya tahu apa yang baik buat dirinya sendiri gitu kan, nggak perlu terlalu diatur-atur. Nah sekarang kalau manusianya itu memang mumpuni gitu kan, punya kemampuan logika, analisa, pemahaman yang baik tentang hukum, dia akan secara otomatis bisa memilah gitu. Mana yang memang masuk ranah hukum, mana yang tidak. Mana yang menjadi haknya dia, mana yang menjadi haknya orang lain. Dalam kasus UGM, kalau memang dirasa itu membungkam kebebasan berbicara yang menjadi hak konstitusi, kenapa tidak melakukan pelaporan? Pak Menko Polhukam pun mendorong gitu kan, Pak Mahfud bilang laporkan, kita juga mau gitu loh, diusut siapa sebetulnya pelakunya. Nah jadi ini memang seperti tadi saya bilang, ujung-ujungnya tuh nggak akan lari kepada kemampuan kualitas daripada manusianya, masyarakat. Karena gini, kalau misalnya juga sedikit-dikit lapor, gitu ya, capek juga kan pihak kepolisian menerima semua laporan-laporan yang mohon maaf mungkin sampah, tidak berkualitas, yang asal tuduh, tapi nggak mengerti pasal-pasal, tidak mengerti unsur-unsur pidananya, terpenuhi atau tidak dia nggak peduli, pokoknya jebret lapor aja gitu. Akhirnya kan kepolisian juga kerja jadi nggak bisa efektif. Karena apa? Terlalu banyak laporan yang tanda kutip tadi sampah. Di lain pihak, polisi juga begitu, jangan terlalu reaktif.
Contoh yang tadi saya juga sudah sebutkan yang baru-baru terjadi mengenai unggahan dari Ismail Ahmad ya di Maluku Utara mengenai lelucon 3 polisi jujur. Itu kan sebetulnya harusnya dari pihak kepolisian tidak perlu terlalu reaktif kalau dia memang punya kemampuan analisa yang baik, pemahaman yang baik gitu kan tentang peraturan perundang-undangan tentang hukum. Jadi memang harus ada effort juga dari masyarakat. Tapi tadi ide dari siapa tadi ya mengenai pengaturan akun anonim, penertiban, mungkin saya rasa itu masukan yang baik ya. Jadi itu paling nggak mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu gitu kan. Buat apa kita buang-buang tenaga, ya kan, buang-buang waktu untuk meladeni akun anonim. Sebaiknya ditertibkan. Jadi mungkin itu bisa salah satu ide bahwa kalau orang mau bersosial media, maka kamu harus bersosial media dengan santun. Kamu harus jelas siapa. Kita kenalan sama orang juga harus jelas kan, siapa kita, rumahnya di mana, nomor telepon kita berapa. Jadi itu harus diterapkan juga dalam kita bersosmed. Harus sopan, harus santun, harus jelas. Kalau kamu anonim, kamu sendiri aja tidak berani untuk mengedepankan membuka jati diri kamu, lebih baik jangan masuk ke situ, karena buat apa kita dealing dengan orang yang nggak jelas. Seperti itu Mbak Christian. Oke, terima kasih Mbak Dini. Saya ke Bang Haris dulu. Ini soal tadi karena nyinggung soal satu kasus di UGM. Bang Haris masih gabung dengan kami? Masih. Oke, Bang Haris mungkin bisa kasih pandangan. Wow, santai sekali di rumah. Santai sekali itu. Lututnya itu loh. Aurat. Oke, Bang Haris mungkin bisa kasih perspektif soal ada juga, ini nggak bisa dinafikan bahwa dugaan-dugaan akun-akun anonim, ada buzzer, kemudian dari sudut pandang lain ada yang menilai bahwa jangan-jangan ini ada negara selaku dari dua sudut pandang, negara sebagai regulator dan negara diduga yang juga melakukan itu. Ada narasi itu harus kita akui. Nah, tadi bahkan bilang kenapa nggak lapor kalau memang ada dugaan intimidasi dan lain sebagainya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang fenomena apa yang tengah terjadi, Bang Haris Azhar membacanya saat ini? Ya, sekaligus saya mau menguji beberapa statementnya Mbak Dini ya. Begini, kalau lapor udah lapor, ibu dosen yang Bu Siti itu sudah lapor ke polisi didampingi oleh teman-teman dari UGM. Bu Nimatul Huda, Profesor Nimatul Huda. Nimatul Huda ya, dia udah daftar udah lapor ke polisi. Saya kasih contoh lagi pembanding. Raffio yang akunnya diambil, lalu ketika di masa pengambilan akun yang dia tidak pegang itu dipakai untuk menyebar fitnah, ngajak rusuh, Raffio juga sudah lapor. Dalam kasus Raffio, justru polisinya ada tendensi menuding Raffio, kamu aja yang bilang itu dia ambil, padahal jadi mau bangun argumentasi, itu benar kamu yang nyebar, tapi kamu berdalih bahwa akunnya diambil, gitu. Nah, pembuktian forensiknya seperti apa? Ini ngomongin data tadi, rejim data. Nah, rejim data itu ada. Saya setuju sama Bung Budiman tadi itu ya. Rejim data itu ada. Timothy Gordon Ash, dokter politik di Oxford, juga sudah nulis buku itu tentang gelembung data yang menjadi rejim baru itu. Tetapi itu nggak dipakai oleh negara untuk melindungi kebebasan. Nah, di sini saya mau bilang kebebasan ini jangan dipermasalahkan gitu. Kalau Anda nggak setuju sama kebebasan, ya nggak ada republik. Republik itu salah satu syaratnya auranya harus punya aura kebebasan. Nah, jadi justru negara tidak menggunakan data dan tidak bertindak untuk melindungi kebebasan. Itu prinsip penting. Nah, kenapa saya tadi bilang konteksnya tadi gitu? Terbalik. Misalnya tadi Mbak Dini bilang bahwa justru mau datang ke DPR, negara minta begini dan lain-lain. Jadi minta negara bertindak. Dalam hak asasi manusia, ada kalanya negara itu harus hands off, ada kalanya negara harus proteksionis, mengintervensi. Tapi bila mana, kalau pakai bahasanya Sultan Takdir Ali Syahbana itu ya, bila mana negara melindungi aktif, bila mana negara harus mundur. Jadi dia bukan plek-plekan, dia bukan rejimistik kayak tahun 80-an, 70-an, negara pasar bebas yang nggak terserah masyarakatnya, atau negara yang namanya
Friends of Moscow yang harus melindungi ini, melindungi itu, ngatur segala macam. Enggak begitu. Di rumah kita punya privacy. Tapi kalau ada KDRT, undang-undangnya sudah bilang, Anda polisi boleh masuk ke dalam rumah. Tapi yang terjadi apa? Pakai analogi KDRT. Ya, ada suami gebukin istri gitu, berulang-ulang, istrinya lapor ke polisi, terus polisi bilang, itu kan urusan rumah tangga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau kayak begitu. Ya kan? Nah, jadi menurut saya ada waktunya negara mengintervensi, ada waktunya negara itu harus hands off. Nah, balik ke soal diskusi kita, saya mau bilang juga bahwa nggak bisa kalau dibikin apple to apple, dibikin setara pertanggungjawaban negara sama masyarakat. Kan negara yang punya data berapa jumlah penduduk kita yang punya pendidikan SMA, S1, S2, atau SMP, atau SD, atau bahkan nggak punya KTP, atau bahkan buta huruf. Buka juga datanya, berapa HP yang dipunya di Indonesia. Kan dibikinin bebas. Ada kartelnya bahkan tuh ya, ada importirnya. Dulu sempat rame masuk di Batam, HP bekas. Ya kan, masuk ke Indonesia. Semua orang punya nomor 2, punya HP 2. Saya yakin di pembicara di sini HP-nya minimal 2 atau 3. Gitu. Guntur Romli mungkin HP-nya 5, gitu kan. Nah, jadi semua punya HP tersebut, punya gadget, punya alat komunikasi, tanpa pernah dibatasi. Kalau yang lulusan SD punya HP 1 aja, yang nggak juga harus begitu. Tapi saya cuma mau bilang, saya terima fakta dari Mbak Dini, tapi saya mau bilang itu bukan fakta satu-satunya. Fakta kan nggak harus tunggal. Ada fakta-fakta lain yang mana bahwa ada orang lulusan SD doang, tajir melintir. Ada orang yang cuma lulusan SMP atau SMA bisa jadi menteri, ya kan? Bahkan menguasai DPR, ada beberapa posisi di DPR. Artinya itu fakta-fakta yang harus juga diakui kalau kita mau berangkat dari menguji kedewasaan orang di sosial media berbasis pada pendidikan. Ada lagi basis soal kekayaan atau kemapanan ekonominya. Ada lagi basis soal lingkungannya. Gitu. Saya nggak mungkin disuruh ngomongin soal jenis-jenis coklat, orang kerjaan saya soal advokasi hukum sama HAM. Itu soal lingkungan saya. Jadi saya menggunakan ruang sosial media karena narasi-narasi yang tidak tertulis yang melingkupi diri saya. Jadi saya membahasakan itu. Ada faktor-faktor banyak hal. Jadi sampai di situ, nggak mungkin kita minta ke masyarakat, Anda harus tahu konstitusi, Anda harus tahu makanya konstitusi itu bilang social contract. Dia bukan kita datang ke kantor seknek ikut tanda tangan, enggak. Dia diajarkan lewat budaya, lewat praktek hari-hari, lewat fungsi-fungsi profesi dan lain-lain. Jadi menurut saya ada banyak cara orang untuk lebih mengenal dirinya, mengenal sosialnya, dan mengenal lingkungannya, mengenal bangsanya. Dan sosial media adalah alat ekspresi, termasuk mengenal dirinya. Ketika mengenal dirinya itu, dia melihat bahwa ada yang timpang. Kok saya katanya punya hak ini, tetapi saya tidak diberikan. Nah, sosial media itu cuma ruang aja, Kristi, ruang aja untuk mengekspresikan. Tadi saya mau bilang. Jadi, ini namanya yang saya mau katakan sebagai ada kerumitan yang harus dijawab sama negara. Dia disebut negara karena dia memang harus diminta untuk mengurus. Jangan waktu ngambil duit BPJS, negara hadir, ya kan? Tapi ketika ada orang di Papua yang dikatain monyet, tidak dicari orangnya, hanya dihukum, dituntut beberapa bulan, gitu. Tapi ketika dia protes, dia justru dituntut sampai lebih dari 5 tahun, gitu. Nah, saya ingin lebih luas lagi, karena saya percaya sosial media itu bisa dikontrol. Meskipun dia menjadi rejim, kalau kata Bung Budiman tadi, itu tetap dia dikontrol. Nah, dalam konteks yang lebih luas lagi, sosial media adalah alat untuk melengkapi tujuan-tujuan substansial yang ada di konstitusi, ada di ideologi negara, dan lain-lain. Jadi, menurut saya timpang kalau misalnya kita hanya melihat pada satu kasus tertentu saja. Terkait soal kenapa banyak yang bilang bahwa negara makin otoriter, menurut saya
jangan juga membacanya seperti contoh hanya orde baru saja. Yang tadi kayak Bung Budiman, mungkin saya pinjam, mungkin maksudnya beda, tapi saya punya maksud yang lain. Jangan lihat hanya pada yang masa lalu, ada perkembangan baru. Jika negara tidak mencari siapa yang ngambil akunnya Raffio, jika negara tidak benar-benar membongkar siapa yang menciptakan situasi, memobilisasi ormas-ormas datang ke asrama di Surabaya, ke anak-anak Papua, ngatain monyet, tidak mencari siapa yang potong pohon, potong tiang bendera Indonesia sampai jatuh, lalu difitnah anak-anak Papua yang menghina bendera. Kalau cuman sekedar simbolisasi asal ada yang dihukum, dibawa ke pengadilan, tapi tuntutannya cuma 4 bulan, 5 bulan. Menurut saya itu bukan fungsi negara. Ya kan? Itu kasih aja ke RW setempat, misalnya kayak begitu. Nah, jadi harus negara tunjukin. Bekerja di sana. Kalau negara tidak bekerja, saya bisa bangun asumsi, ya kan, meskipun bisa diuji logikanya dengan fakta-fakta, dengan indikasi induksi-induksinya, negara menikmati, gitu. Jadi kayak kasus di UGM, beberapa kasus juga terjadi di mahasiswa di Lampung yang akunnya dicuri, teman kemarin Gus Roy juga diambil akunnya. Tapi tidak dicari, ya menurut saya itu negara tidak menunjukkan keberpihakannya pada kebebasan dan penegakan hukum. Karena kalau Anda dalam kedewasaan Anda minta rakyat supaya dewasa, tapi dalam penegakan hukum rakyat nggak bisa turut serta dalam penegakan hukum. Dia hanya punya hak partisipasi dalam hal-hal tertentu. Tapi kewenangan mengambil alat bukti, kewenangan melakukan sesuatu yang lebih dalam dan lebih rumit pada penegakan hukum itu ada di negara. Tapi negaranya nggak hadir. Gitu. Jadi ketukar-tukar. Ketika negara harus mengintervensi, nggak ada. Ketika negara harus memberikan kebebasan, justru negaranya sangat intervensi. Ketika harus mengintervensi, negaranya hands off. Contohnya hari ini. Semua rakyat mendukung sebetulnya pemberlakuan karantina. Ya, bukan lockdown, karantina ada di undang-undang. Itu kan fungsi proteksi negara. Negaranya baru Jokowinya bilang PSBB aja, pasalnya cuma 4 di Undang-Undang Kesehatan. Selanjutnya kalau kita baca di Kepresnya diserahkan ke Menteri Kesehatan. Yang bohongin kita bilang minum jamu aja beres, nggak ada corona. Permenkes nomor 9 bilang, oh itu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah bilang, saya nggak punya epidemiolog, yang salah satu syaratnya untuk menetapkan PSBB. Walhasil, alhamdulillah, akhirnya cuma 9 wilayah yang bisa PSBB. Sisanya diserahkan kepada imajinasi. Makanya di NTT, satu kabupaten, nggak ada PSBB, tapi digunakan oleh polisi ngebubar-bubarin orang. Satu anak disiksa, bonyok-bonyok, tangannya bengkak-bengkak, segala macam. Nah, jadi ketika negara harus aktif, melindungi, protektif, nggak muncul. Nah, tapi begitu kebebasan, malah dia dikekang dan lain-lain. Atau ada yang mengekang, negara diem saja. Terus pakai bilang nanti kita nggak boleh intervensi penegakan hukum. Nggak bisa. Kalau penegakan hukumnya tidak berjalan pada saat seharusnya, justru di situ Presiden harus tanya sama pimpinannya. Ya kan? DPR aja boleh mengintervensi lewat RDPU, Bung Budiman, Bung Fahri, ini kan orang-orang yang dulu di DPR, pasti itu bagian dari protes fungsi pengawasan kepada negara. Nah, jadi saya cuma mau mengatakan bahwa negara harus lebih rajin untuk melindungi kebebasan dan harus menunjukkan keberpihakannya pada prinsip, bukan pada kelompok-kelompok tertentu. Jujur ya, saya harus bilang, dalam konteks hak asasi manusia, ya kan, kelompok oposisi itu banyak direpresi loh. Ya kan, temennya siapa nih? Temennya si Ulin Yusron, ketika mendoxing satu nama di Twitter, nggak ada follow up-nya. Gitu. Tapi giliran nanti ada kelompok oposisi, orang yang diasosiasikan sebagai oposisi,
protes sesuatu dipanggil, ngomong sesuatu dipanggil. Nah, itu semua kenapa saya ngomong cerita begini, karena semuanya ada dalam sosial media tadi itu. Nah, menurut saya, negara lepas aja. Kalau saya punya paham, lebih setuju pada pendekatan yang kayak di Eropa, ya silakan aja, diuji, dikoreksi sendiri. Banyak orang yang kemarin maki-maki Novel Baswedan, dicek sama teman-teman. Followernya 0, cuman 6, cuman 4, followernya bot juga. Negara harus kerja ngurusin gitu. Saya keberatan deh. Saya parkir bayar pajak, makan bayar pajak. Artinya saya bayar pajak lah. Saya punya penghasilan sedikit, saya bayar pajak juga, lapor pajak juga, kantor saya bayar pajak. Saya merasa bahwa dalam pendekatan sebagai pembayar pajak, saya keberatan gitu. Negara buang-buang duit ke sana untuk nertipin hal-hal seperti itu. Menurut saya ada hal yang lebih penting. Ngurusin orang miskin, nyediain tanah buat petani, itu kita butuh duit di sana, lebih substansial. Karena makanan itu nggak bisa dijadikan online, mesennya doang yang online. Bagaimana mungkin ada aplikasi sayur lodeh? Kan nggak ada. Ada hal-hal tertentu yang sifatnya memang dia offline, dan itu menjadi gayanya negara. Nah, kalau negara terlalu optimalisasi pada soal ini, menertibkan, menurut saya itu sia-sia. Nggak mungkin, karena masyarakat juga nggak mungkin diminta dewasa. Atau definisi dewasanya masyarakat dengan definisinya Mbak Dini atau pemerintah, itu berbeda. Gitu. Jadi, saya lebih senang kalau kita pluralis dalam ide, karena itu hakikatnya demokrasi, dia bukan sekedar warna kulit, rambut, atau asal etnisitas, tapi dalam ide juga kita mesti plural. Karena saling mengoreksi, saling belajar, kompetitif, sampai di situ nanti kita serahkan itu kepada negara harus firm sebagai tugasnya, mana dia proteksi, mana dia freedom, membebaskan, itu ada waktunya, nggak bisa semua hal diminta negara proteksi, nggak bisa semua hal setiap waktu negara pro pada kebebasan. Kebebasan yang kayak begitu justru menciptakan represi nanti. Saya setuju itu rumusnya, tapi prakteknya mesti kita uji. Gitu. Dan terakhir, saya mau kasih tambahan lagi, ini sering dipakai, pasal 28J, 10 pasal soal HAM itu ditutup dengan satu pasal yang mengatakan boleh dibatasi selama diatur oleh aturan hukum. Aturan hukum itu sumbernya adalah konstitusi. Konstitusi kita ngomongin negara ini miliknya rakyat, punya hak. Jadi sekali lagi, nggak serta-merta bahwa semua undang-undang itu pasti baik. Semua undang-undang itu meskipun belum dianulir, belum dikoreksi, belum ada catatan dari MK atau dari MA, dia tetap dalam prakteknya bisa memunculkan korban. Saya orang yang berpandangan bahwa konstitusi yang paling ultimum, yang paling mendasar, paling suprem itu adalah kita. Bukan konstitusi Republik Indonesia, bukan negara Republik Indonesia, bukan aturan hukum. Kalau besok negara ini bubar, minggu depan konstitusi diganti dan belum ada konstitusi, apakah kita boleh bunuh-bunuhan? Karena kalau kita disayat, rasa sakit kita itu adalah menjadi pasal. Itulah pasal yang mengatakan bahwa Anda nggak boleh nyakitin saya. Karena saya akan teriak, pedih. Gitu. Kalau Anda misalnya menggunakan kebebasan untuk menghina saya sebagai sebuah batasan, saya setuju itu, nggak boleh menghina, ya. Itu kehormatan saya dalam konteks sosial, human to human relation jadi terganggu. Gitu. Dan dalam situasi-situasi yang banyak terjadi, nggak ada negara di sana. Meskipun kita punya negara, tapi negara kan nggak hadir. Nah, itu semua proses yang ada di masyarakat. Jadi negara juga nggak bisa mengintervensi, Pris. 24 jam itu nggak bisa. Jadi kita juga harus serahkan itu ke masyarakat sebagai sebuah bagian dari interaksi. Makanya sinetron laku, karena dia meng-capture cerita-cerita yang ada di kampung, antar tetangga sama keluarga, yang negara nggak bisa masuk. Jadi, tapi malah jadi seru bagaimana menyelesaikannya. Dan itu pendewasaan. Dan ini never ending story. Kita nggak bisa terlalu
minta negara, dan memang nggak boleh negara mengintervensi. Kira-kira begitu, saya berhenti di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Hari. Saya ke Mas Budiman sekaligus jadi closing statement ya, Mas Budiman. Silakan ditanggapi beberapa hal. Tapi saya juga mau kasih pertanyaan yang sama tadi karena saya kasih pertanyaan yang sama. Kalau Mas Budiman bawa sudut pandangnya adalah saat ini kebebasan itu harus berdasarkan dengan data, kebenaran data. Lantas bagaimana harusnya negara, dalam hal ini sebagai penyelenggara negara, dan juga kita sebagai warga, ada istilah baru, warganet, netizen, ya supaya kemudian riuh di media sosial sebagai bagian dari demokrasi, ya sudah, itu adalah konsekuensi dari kita yang bebas berkicau. Tapi jangan sampai keruh, itu yang kami jaga betul. Dan jadi sudut pandang kami untuk ngadain diskusi kali ini. Mas Budiman, silakan. Kebebasan di era sekarang, di era media sosial, di era revolusi industri 4.0 adalah, pertama, kebebasan berimajinasi itu jangan dibunuh. Ya. Kedua, negara ada fungsi deliberatif, fungsi memfasilitasi musyawarah, fungsi memfasilitasi percakapan-percakapan, dan ada mekanisme pasar bebas ide dalam masyarakat yang belajar, agar percakapan-percakapan itu semakin mencapai titik temu, kesepakatan, maupun sepakat untuk tidak sepakat dengan menghargai perbedaan, dan negara harus menjamin itu. Ya. Jadi negara juga, karena ada fungsi negara penegakan hukum, maka memang ada fungsi represi. Represi itu bukan beda dengan represif dan otoriter, beda ya. Saya kira apa yang disampaikan Dini tadi adalah fungsi represi dari negara, dan itu ada di semua negara. Negara liberal sekalipun ada ya fungsi represi itu ya. Bukan represif dan bukan otoriter, bedakan. Ya, jadi menurut saya, nah sekarang memang menjadi satu perdebatan. Saya sepakat apa yang dikatakan Haris tadi. Harus ada evaluasi terus-menerus mana fungsi represi yang dikehendaki untuk mencapai tertib sosial supaya tidak ada anarki atau kekacauan. Ya, tapi juga jangan sampai masuk pada wilayah yang sifatnya terlalu intervensionis. Saya kira itu. Dalam hal kebebasan sipil, negara memang cenderung bebas, harus memfasilitasi kebebasan yang sifatnya menghargai kebebasan orang lain, seperti katakan Mbak Dini tadi. Tapi dalam fungsi sosial ekonomi, memang negara harus banyak juga melakukan intervensi. Karena kita berbicara soal distribusi sumber-sumber daya manusia yang kalau diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar, juga akan acak-adut, ya, akan menciptakan ketimpangan. Nah, lantas kemudian bagaimana menghadapi situasi itu? Bagi saya, kebebasan di era sekarang, kita definisikan usulan saya, kebebasan di era sekarang adalah kebebasan untuk satu, masyarakat yang berdata. Agar kebebasannya itu juga berbasis data. Tidak fitnah. Kenapa harus berbasis data? Agar tidak ada fitnah. Kedua, masyarakat bebas yang berdana. Artinya negara intervensi dalam sosial ekonomi di era kesenjangan sosial ini agar negara juga menjamin pendapatan minimum. Saya punya usulan tentang universal basic income misalnya. Berdata dan berdana. Tapi berdata dan berdana saja nggak cukup. Manusia harus punya imajinasi dan harus punya menjamin personal development maupun community development sehingga menjadi berdaya juga. Jadi kebebasan di era sekarang yang harus kita definisikan bukan sekedar berbicara kebebasan berekspresi, tapi kebebasan berdata, kebebasan berdana, dan kebebasan berdaya. Saya kira itu. Nah, itu mensyaratkan masyarakat bebas dan masyarakat pembelajar, edukasi. Nah, karenanya bagi saya perdebatan-perdebatan sekarang ini karena semua ini sama-sama bingung. Masyarakat juga bingung. Sejauh mana sih negara mengintervensi saya? Negara juga malah kebingungan, baik karena atas sebagian unsur oknumnya yang jahat, ya, seperti kata Bung Farid tadi, atau memang cara kita melihat masyarakat baru ini, kondisi baru ini memang belum banyak ilmunya, belum banyak teorinya, belum banyak perspektifnya. Maka itu perbincangan hari ini menjadi sangat penting. Usulan saya adalah masyarakat bebas di hari ini adalah masyarakat yang wajib berdata agar tidak ada fitnah, wajib berdana agar kebebasannya tidak menimbulkan kesenjangan sosial, wajib berdaya agar masyarakatnya tidak mandek. Saya kira itu aja, agar masyarakat bisa adaptif, evolusioner, daerah baru. Saya kira itu ya. Saya kira Mbak Dini sudah mengatakan cukup objektif tadi bagaimana negara harus campur tangan dan bagaimana negara juga bisa tetap menjaga kebebasan, dan apa yang dilakukan oleh oknum-oknum tadi, unsur-unsur yang bermain memanfaatkan kekuasaan negara atau mungkin sebagian pendukung negara yang secara eksesif merepresi, itu juga harus ditindak. Saya pikir saya sepakat. Saya kira
Saya kira itu statement saya. Jadi masyarakat yang imajinatif, masyarakat yang berilmu pengetahuan, dan masyarakat yang bergotong royong saling tolong menolong satu sama lain. Menurut saya itu yang kita butuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Friska, saya boleh kasih tanggapan sedikit? Boleh, silakan. Sekalian ya kasih closing statement juga. Iya, oke. Jadi menurut saya kata kuncinya adalah konsisten, kembali lagi gitu ya. Tadi saya dengarkan juga argumennya Bang Haris gitu. Bukannya berarti saya bilang bahwa level tanggung jawab masyarakat dan pemerintah negara itu sama. Bukan. Masing-masing punya tanggung jawabnya masing-masing. That's my point. Jadi nggak bisa juga kita itu selalu bilang negara, dan negara. Dan kadang-kadang orang itu kalau bicara negara, konotasinya itu langsung adalah pemerintah pusat. Padahal sekarang kita tahu dengan undang-undang otonomi daerah, gitu kan, negara itu nggak cuma pemerintah pusat, bukan cuma presiden dan para menteri, tapi juga kepala daerah. Kita nggak bicara mengenai DPR RI, kita juga bicara DPRD. Dan Indonesia sebegini besar, nggak mungkin kalau semuanya itu dilimpahkan hanya kepada pemerintah pusat. Dan itulah karenanya dari awal memang ide kenapa harus ada otonomi kewenangan daerah. Jadi saya mau bicara mengenai konsistensi. Sekarang kalau kita mau melihat, kita komit, kita mau pilih apa? Demokrasi gitu kan. Kemudian dikaitkan dengan intervensi negara, intervensi pemerintah. Menurut saya ini analoginya seperti COVID-19. Pada saat kapan sih PSBB harus dilonggarkan? Pada saat R0-nya rendah, ya kan? Potensi penyebaran rendah maka akan dilonggarkan. Pada saat kapan dia harus diketatkan? Pada saat potensi penyebarannya tinggi. Nah, R0 ini, kalau dalam analogi saya, itu berkaitan dengan kembali tadi, kualitas daripada masyarakatnya, warga negaranya, level pendidikannya, integritasnya, moralitasnya, masalah karakter. Karena sekarang, kalau misalnya ibaratnya, selalu ini contoh klasik ya, anak kecil tanpa pengetahuan memadai, kita mau kasih kunci mobil, bahaya nggak? Bahaya. Pada saat itu, orang tuanya, level intervensinya harus tinggi. Tapi kalau kita kasih kunci ke Mbak Fristian, nggak perlu intervensi orang tuanya, gitu kan. Jadi memang level daripada demokrasi itu menurut saya tidak terlepas daripada level daripada kualitas manusianya. Dan kalau kita bicara manusia di sini termasuk, namun tidak terbatas pada kualitas aparat penegak hukum, kualitas politisinya, gitu. Tadi Bang Haris mengkritisi mengenai PSBB. Kenapa cuma 9 daerah? Nah, perlu dipahami bahwa dalam kita memutuskan apakah itu karantina wilayah, apakah itu PSBB, itu panjang analisanya di dalam. Ya, saya personally terus terang pada saat itu awal sangat pro kepada karantina wilayah. Tapi karantina wilayah itu kan ada konsekuensinya. Ada logistik yang harus dipenuhi. Kita harus mikir juga kalau orang dikarantina seperti itu, terus gimana? Harus dikasih makan, ya kan? Harus diberikan bantuan sosial, harus ada kecukupan logistik. Siap atau tidak. Nah, sekarang pemerintah daerah juga harusnya jangan mau jangan mau enak sendiri gitu. Ribut ya kan, seperti Gubernur DKI Jakarta, lockdown. Oke. Bogor, lockdown. Minta semua KRL, kereta ditutup. Pertanyaannya adalah, oke, dari pemerintah pusat, dari presiden, kita setuju kalau kita mau lockdown. Oke? Siap nggak kalian untuk menjaga warga di daerah kalian masing-masing? Punya data nggak? Nggak punya. Kalian cukup nggak dananya untuk istilahnya ngempanin ya orang-orang ini selama masa lockdown? Orang ditutup KRL berarti nggak bisa melakukan kegiatan kan? Nggak bisa bekerja, nggak bisa dapat penghasilan. Banyak pekerjaan, ya mungkin ini berhubungan dengan statementnya daripada Mas Budiman. Kita kan senang ya Mas bicara mengenai revolusi industri 4.0. Sebenarnya kalau lihat dari sisi positif, pandemi COVID-19 ini sebetulnya mendorong kita untuk lebih cepat masuk dan dipaksa beradaptasi dengan revolusi industri 4.0. Karena kita lihat sekarang, yang survive itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan secara WFH kan, work from home. Nah, ini kembali lagi, ujung-ujungnya semua pasti kembali kepada kualitas manusianya. Gimana kita meng-upgrade diri kita untuk bisa survive secara politik, bisa survive juga secara ekonomi. Kalau misalnya kemampuan kita itu udah di-upgrade, upscale, pekerjaan kita semua itu berhubungan dengan kemampuan analisa yang tinggi, harusnya kita survive. Yang nggak survive sekarang itu kan segala sesuatu yang tidak bisa digitalkan kan, Mbak Fris? Gitu. Nah, jadi dalam kita melihat intervensi negara, kembali seperti yang tadi Bang Haris katakan, jadi jangan sempit juga gitu loh. Hanya bicara mengenai pemerintah pusat. Kita juga harus bicara mengenai masing-masing udah ada tanggung jawab dan wewenangnya gitu. Tanggung jawab pemerintah daerah juga tidak kalah penting. Bahkan menurut saya penting sekali, yang sangat berhubungan langsung dengan kehidupan warga masyarakat sehari-hari, justru di daerah.
Nah, kalau mau saya reduksi lagi, ini mungkin closing statement juga nih Mbak ya, mau kita reduksi lagi, ujung-ujungnya adalah masyarakat itu juga harus melek politik, paham politik. Karena kualitas daripada pemimpin, kualitas daripada kebijakan, kualitas daripada eksekusi, termasuk juga kualitas aparat penegak hukum, ujung-ujungnya itu kan lari daripada apa? Pemilihan kan, pemilihan umum, pemilihan anggota DPR RI, DPRD, Presiden. Jadi, ya kembali ke situ gitu loh, bahwa dalam bernegara ini nggak bisa kita hanya melihat, oh negara konsepnya sebagai apa, orang tua ya, kita anak-anak ya. Nah, kalau memang mau dilihat seperti itu, berarti konsekuensi dong, kalau diatur jangan marah, ya kan? Jadi gimana nih, kita harus komit, kalau mau bikin dengan konsep negara penjaga malam, bisa aja sih, semua udah dibikin aturannya gitu kan, seperti di negara maju, kalau nggak salah di Jerman ya, mungkin Mas Budiman bisa koreksi kalau saya salah, aturan semua sudah dibuat, dan dianggap masyarakat cukup sophisticated, dilepas. Negara hanya monitor, hanya melihat apakah ada pelanggaran daripada aturan yang sudah diberlakukan gitu. Tapi sekarang makanya saya bilang tadi, demokrasi itu ada levelnya, dan itu terkait dengan intervensi daripada negara, daripada pemerintah. Ujung-ujungnya si PR terbesar bangsa Indonesia menurut saya adalah pada kualitas SDM-nya, manusianya. Terkait juga dengan kualitas pemilihan gitu kan, pada saat kita memberikan suara kita. Masih berapa banyak masyarakat di Indonesia yang pada saat pemilihan sama sekali tidak memperhatikan kualitas daripada orang yang dipilih. Dan itu menurut saya menjadi akar dari permasalahan bangsa ini. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Dini. Berikutnya terakhir ke Pak Fahri. Pak Fahri masih gabung dan masih bisa mendengarkan kami. Pak Fahri. Masih join sih. Halo Pak Fahri. Kayaknya Pak Fahri sih informasinya juga ada webinar lain, tapi masih join dengan kita. Halo Pak Fahri. Nah, kayaknya udah nggak bisa mendengar kita. Nanti saya ucapkan terima kasih lewat telepon. Terima kasih buat Mbak Dini, Mas Budiman, Bang Haris Azhar yang sudah memberikan perspektifnya. Mohon maaf waktunya tadi kita janji jam 11 sampai jam 12 aja ke Mas Budiman, tapi masih join sampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Friska, Mbak Pristian. Ya, terima kasih juga para peserta, teman-teman wartawan yang tadi saya sudah umumkan. Kalau yang mau minta rekaman diskusi ini, silahkan kirim WhatsApp saja. Nanti kami kirimkan link karena teman-teman wartawan butuh buat visual juga, terutama yang dari TV. Terima kasih sekali lagi Mbak Dini, Mas Budiman, Bang Haris, dan juga semua peserta. Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan dan dengan diskusi yang topik lain sebagai bagian dari kontribusi kita bersama Rekat Anak Bangsa, ID Next Leader, dan juga Mahakarya Asia, Universitas Mahakarya Asia untuk bisa memberikan kontribusi solusi untuk negeri. Makasih, salam sehat semuanya, Mbak Dini, Mas Budiman. Terima kasih, salam sehat semuanya. Haris, bye. thank you. Bang Haris, thank you. Teman-teman peserta juga terima kasih. Salam semua.